Rewokan tuh. Itu udah Iya, bulan iya. bulan Maret tuh ya, udah hampir tiga bulan tuh. Iya, saya lihat ini dari mana nih? Dari Asia Selatan nih orangnya. Dari dari daerah Uzbek, Tajikistan gitu kan. Kalau pakai jenggot itu kan. Bukan Bu ya, itu asli asli Solok Bu ya, asli Solok. Ada pula, di sana. Alhamdulillah. Itu apa? Saya lihat itu timnya ke Bu ya, lapangan luar gimana? biasa. Nah, ya kita coba melakukan apa yang bisa kita lakukan lah Bu ya. Sedikit Iya. membantu meringankan beban juga saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Ya, kita sebar sih dari utara sampai selatan, barat sampai timur, Kota Padang juga, ke Payakumbuh juga ada, kita sambangi beberapa pesantren. Ya, apa Iya, yang kita iya. bisa Bu ya, apa yang kita bisa lakukan, kita cobalah dengan COVID ini kan semuanya apa namanya? Ya terhambat Bu ya, termasuk Ambo sendiri usaha juga terhambat, bisnis Oh juga gitu ya. terhambat ya. Ya Bu ya. Pengaruh juga ya? Pengaruh banget Bu ya, pengaruh banget. Oh iya. Oh, Karena harga komoditas peternakan kan hancur Bu ya kemarin. Bahkan harga ayam itu sempat 6.000 sampai 10.000 per kilogram hidup di bulan oh ya. Ramadan. Ya, Oh, sesuatu yang apa namanya? Anomali. Biasanya di Ramadan ini nggak pernah harga ayam 6.000 10.000. Paling kecil dua iya. puluh ribu per kilogram hidup dari kandang. Jadi wah kami produksi turun 50%, revenue juga turun 50%. Padahal Hmm, kami di sektornya sektor peternakan Bu ya, di pangan yang di hulu. iya. Jadi nggak tahu teman-teman kita justru yang di sektor pariwisata, jasa, perhotelan, Wah, itu lebih travel parah pasti lagi. ya pasti lebih parah lagi. Jadi kita Iya. tetap bersyukur lah sejelek-jeleknya usaha kami sekarang masih ada revenue Bu ya, masih ada pendapatan. Iya. Teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain mungkin betul-betul tidak ada pendapatan karena nggak ada jalan untuk mencari bagaimana supaya mendatangkan revenue. Kayak teman-teman yang bisnisnya ada di IO, di pengaturan acara, event organizer, wah kacau. Iya, Tapi ya karena memang orang banyak beli. Kalau untuk pangan saya kira masih bagus ya. pangan bagus Bu ya. Tapi komoditas Iya. hancur sebenarnya Bu ya. Harga jagung, harga beras, harga ayam, telur sebenarnya terpuruk Bu Oh, ya. Maksudnya anomali kami harusnya di bulan-bulan seperti ini kami panen. Panen dalam iya, artian iya. kita bisa dapat margin yang optimal lah. Lebih Tapi baik ya, iya. sekarang ini wah berat ini. Tapi ya Hmm. berangsur-angsur insya Allah membaik. Gimana Bu ya keadaan sendiri di Kota Padang saat ini dan Sumbar? Ya, alhamdulillah di Kota Padang dan Sumbar secara umum ya, kaitan dengan COVID ini sudah agak melandai sekarang ini, khususnya di Kota Padang. Ini hari ini tidak ada yang positif dan beberapa hari ini sudah Alhamdulillah. menurun. Ya, dan Alhamdulillah. kemudian juga kita juga sudah bisa memutus klaster-klaster yang lalu ada 10 yang kita putus. Ini kita tambah satu lagi klaster besar ini kita putus, yaitu Pegambiran namanya. Begambiran. Dan ya, sekarang ini kita masuk ke Pasaraya, yaitu kita ribuan ini mau kita swab di Pasaraya ini. Mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, Iya sehingga betul dengan betul. maksimal kita swab ini, jelas nanti positif negatifnya, yang positif nanti ya bisa dikarantina, bisa diisolasi, Iya betul mandiri betul. ataupun juga pemerintah. Nah, sehingga ini akan bisa mutu. Tapi secara umum kita di Kota Padang itu sudah sudah dari kelurahan-kelurahan yang sebelumnya merah positif Iya itu iya. sudah 9 yang kita hijaukan. Ya, Alhamdulillah. 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 Jadi Alhamdulillah. memang kita di Kota Padang sekarang ini kita buat rencana aksi perang COVID-19 gitu. Iya iya Dan iya. itu ada 13 langkah yang kita siapkan terkait dengan Iya perbatasan, konsolidasi, kemudian juga meningkatkan swab, dan kemudian juga kita lebih turunkan tim untuk mengadvokasi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, rumah sakit kita iya iya. benahi. Iya. Alhamdulillah, dengan upaya-upaya kita itu juga banyak yang sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya kalau kayak gitu. Memang apa namanya rencana kita semuanya
akhirnya berantakan Bu ya. Rencana bulan Ramadan ini banyak di Sumatera Barat, tapi malah malah nggak bisa. Rencana apa namanya buka Babuko Basamojo Buya, ya kayaknya tahun ini belum rezekinya untuk bisa di sana. Tapi mendengar tadi pernyataan Buya bahwasannya di Kota Padang mulai tertangani dengan baik, kita juga senang mendengarnya. Semoga memang apa kami lihat di Jakarta juga sekarang angkanya juga relatif lebih baik, justru di Jawa Timur yang tinggi. Kalau saya boleh memberi apa namanya pendapat, mungkin itu orang-orang Jakarta atau orang yang kerja di Jakarta mulai pada pulang ke Jawa Timur. Jadi Betul. jadi akhirnya ya ini salah satu mungkin efek negatif mudik ya. Akhirnya dari Jakarta yang merupakan pusat awal, akhirnya dia berpindah. Ya mungkin juga ada yang dari sini ke Sumatera Barat masuk juga di awal-awal, jadi akhirnya menyebarkan. Nah, jadi benar Buya bilang kita harus ikuti anjuran pemerintah lah. Jangan mudik dulu, jangan pulang kampung dulu ya. Ya saya sendiri pribadi nahan-nahan diri untuk nggak ke Sumatera Barat nih ya kan. Walaupun kan kalau diusahakan atau dipaksakan bisa gitu, tapi alangkah nggak eloknya lah di situasi seperti ini. Jadi kita juga bisa sekarang, kami juga tetap Buya bertemu dengan Dun Sanak di Sumbar lewat Zoom. Kita juga lewat Zoom ya, lewat Zoom. Kami juga kemarin apa namanya banyak juga komunikasi dengan kawan-kawan Buya dari PKS, juga ada juga kita komunikasi. Kami juga kami Zoom rutin dengan Pak Haryadi kemarin Zoom. Semua DPW, DPC di Zoom gitu. Jadi ya teknologi bisa dimanfaatkan Buya, alhamdulillah. Betul. Nah, jadi kalau Buya Lebaran kali ini gimana nih Buya? Nggak ada open house dong Buya, wali kota tahun ini? Nggak boleh open house-nya. Nggak boleh Buya ya? Nggak boleh. Tapi ya gimana Buya? Ya, jadi emang kita ya lebih tetap sekarang ini kan kita udah ada larangan mudik kan pulang. Kita pun juga di Kota Padang, kan juga nggak boleh pulang. Kita berada di Padang semuanya. Dan ya untuk pengawasan ini karena memang kita punya agenda kan sampai tanggal 29 Mei. Jadi perang COVID-19 itu di Padang sampai 29 Mei. Nah, maksudnya itu kurang konsen ke arah itu. Dan teman-teman pun karena memang sekarang ini di pemerintah daerah dananya itu sudah direfocusing ya. Sehingga kegiatan-kegiatan di KPD nyaris tidak ada. Dan maksudnya itu sekarang kita turunkan teman-teman di SKPD itu untuk membackup camat, membackup lurah, kemudian juga di pos-pos kita di perbatasan, dan kemudian juga di pasar, di mana masyarakat yang lebih masif berkumpul, maka kita buat checkpoint di sana, kemudian kita juga Satpol PP, nah, sehingga memang advokasi masyarakat untuk lebih disiplin. Karena memang untuk selanjutnya budaya PSBB ini akan kita pertahankan. Ya, betul. Ya, kemudian budaya hidup bersih, kemudian bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Ini agenda-agenda yang tetap kita pertahankan. Bahkan kita sedang merancang perda ya ke depan sehingga memang pakai masker itu memang menjadi ibarat orang pakai baju gitu. Jadi kalau nggak lengkap, kalau dia nggak pakai masker. Nah, inilah yang kita mau dorong ke depan. Ya karena berangkat dari COVID ini kan nggak pernah hilang di muka bumi ini. Ya betul. Akan terus ada. Ya. Nah, maksud itu ya kita harus persiapkan bentengin diri kita. Di samping itu juga kita meningkatkan daya tahan tubuh warga kita. Makanya untuk pemenuhan masalah kesehatan ke depan ini juga menjadi hal yang harus diprioritaskan secara nasional tentunya. Betul Bu ya. Nah, kemudian sekarang ini juga kita sedang mempersiapkan bagaimana untuk ketahanan pangan di Kota Padang dengan menggerakkan usaha-usaha pemanfaatan pekarangan, dan kemudian juga kita sedang merancang mendorong bagaimana petani segera mereka bercocok tanam gitu kan, dan kemudian kolam-kolam yang memang selama ini berfungsi kita dorong itu untuk difungsikan sehingga memang cadangan pangan di setiap rumah itu nanti akan lebih tersedia
walaupun tidak secara keseluruhan, ya, tapi minimal bisa membantu sekian %. Nah, ini yang kita gerakkan SKPD kita untuk saat sekarang ini dalam rangka untuk menjawab kebutuhan ke depan. Nah, kemudian di samping itu juga kita di Kota Padang, dan sekira sama dengan di perkotaan, karena tadi saya juga dengan Pak Anies Baswedan tadi, siang. Ya, saya baca di Detik tadi, Bu, ya. Oh iya, jadi kita mendiskusikan sekaitan dengan bagaimana peluang-peluang ekonomi setelah COVID ini. Dan ini salah satunya diskusi kita adalah bagaimana penguatan UMKM. Betul. Karena di Padang ini yang paling terdampak adalah UMKM dan jasa. Dan kemudian juga perhotelan itu sangat real, itu sangat besar dampaknya. Nah, maka itu ke depan kita mencoba untuk memperkuat UMKM ini sehingga dia nanti bisa berusaha. Itu makanya sekarang ini kita sedang membahas pilihannya apakah dana nantinya kita berikan kepada UMKM-nya atau kita buat semacam grosir. Nanti kebutuhan UMKM itu silakan ambil, pagi ambil, sore terjual, bayar, besok ambil lagi begitu. Ini bukan dengan modal. Nah, ini yang sedang kita persiapkan nih, kita kaji, kita diskusikan mana opsi yang lebih tepat untuk ke depan. Ya, Bu ya. Betul-betul itu, Bu ya. Tapi sebelumnya, Bu ya, ini kita sapa dulu nih, Bu ya. Teman-teman Dunsana yang udah masuk, ada yang dari Jogja, ada teman dari Papua, macam-macam nih. Sehat selalu Pak Joinaldi. Makasih semua teman-teman, saudara-saudara yang udah join di live Instagramnya Buya Mahyaldi dan kami Audi. Banyak pertanyaannya tuh, banyak orang beli baju Rayo, Mbak Pak, rame sampai macet dan sebagainya. Memang kalau Audi boleh berpendapat, Buya, kita sebenarnya sebagai masyarakat nggak bisa selalu menyalahkan atau mendesak pemerintah dalam hal kebijakan. Karena begini, Buya seumur hidup pasti belum pernah menghadapi hal seperti ini. Baik sebagai pejabat, sebagai anggota legislatif, sebagai rakyat kayak Ambo, pasti belum pernah. Jadi kan kita juga nggak tahu apa yang harus kita ambil kebijakan yang paling pas. Tentunya di Jakarta akan berbeda dengan di Padang. Di Jawa Timur akan berbeda dengan Sumatera Barat. Indonesia akan berbeda dengan Thailand. Indonesia akan berbeda dengan negara Eropa. Jadi nggak ada kebijakan one solution fit for all. Satu solusi bisa untuk dipakai semua negara atau semua kota, nggak mungkin. Pasti beda-beda. Jadi kita harus bisa memahami bahwasanya ini pasti kita dalam tanda kutip juga ada trial and error. Karena kita nggak tahu mana yang paling pas ini. Ada yang dibilang awalnya istilahnya lockdown. Wah, lockdown terlalu ekstrim. Akhirnya Indonesia memakai istilah PSBB. Pembatasan sosial besar. Kota Semarang punya istilah sendiri. PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, macam-macam. Jadi akhirnya semua daerah pasti punya caranya sendiri. Dan juga nanti untuk membangkitkan sektor ekonomi, pasti caranya DKI dengan caranya Padang pasti berbeda. Karena sektor industrinya, sektor jasanya juga pasti berbeda gitu. Jadi nggak ada one solution fit for all menurut Audi. Jadi memang kita harus saling mendukung dan saling mendoakan dan saling membantu. Sekarang nggak ada gunanya saling menyalahkan, ya Bu ya? Betul ya, harus saling mengisi kita. Harus saling mengisi. Pada satu sisi mungkin ada kelebihan, pada sisi juga ada kekurangan. Nah, kalau itu betul. Di mana kita punya kelebihan ya kita saling isi, dan kemudian juga kita saling melengkapi, dan ya betul, memang saatnya kita saling menyalahkan, apalagi merasa paling benar kan? Dan ya betul ya. Merugikan, betul. Mencarikan solusi yang tepat untuk saat sekarang ini. Dan betul. Ya memang tentu yang paling tepat itu adalah bagaimana kita mampu menyelami permasalahan-permasalahan di daerah tersebut, di masyarakatnya, dan kemudian mencarikan solusi juga berdasarkan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri, ya, sehingga itu lebih cepat, dan lebih membumi, kan, lebih kearifan lokal itu sendiri. Dan
Nah, proses itu ini memang nggak mungkin ini satu cara ya, seperti kata Audi tadi itu satu cara untuk semuanya kan. Ya, Ya, memang tergantung potensi, ya tergantung bagaimana masyarakatnya. Dan seperti yang ya. ditanyakan oleh dengan audien tadi itu kan, juga ada yang menanyakan ini kenapa kok di Padang masih banyak ini berjualan ya. Jadi ini kita sekarang ini di Padang ini bertanya juga ini, apakah memang masyarakat Padang ini memang mereka enggak punya pangan atau bagaimana gitu. Karena ketika uang diberikan oleh pemerintah, bukan pangan yang mereka beli, tapi pakaian yang mereka Baju. beli gitu. Baju. Dan kemudian mereka beli sepatu ya untuk lebaran segala macam. Itu makanya ada sebagian orang berteriak-teriak ini warga anak makan, apakah memang itu yang terjadi gitu kan? Ini yang Iya. yang menjadi perlu kita selami juga ini bagaimana Betul tuh sistem ya. keuangan. Iya. Betul. Jadi itu menarik Itu tuh. Jadi karena ini mau lebaran, biasalah mau lebaran tiba-tiba kan banyak orang minta THR Bu ya. Jadi rata-rata yang minta bantuan itu, Bang, bantulah kami Bang, katanya. Kami mau beli baju buat hari raya. Terus saya bilang, loh, kenapa mesti beli baju? Saya bilang, kenapa nggak beli pangan dulu, beli telur, beli ayam, beli beras gitu kan. Iya. Kenapa berpikirnya ke situ gitu. Saya aja nggak beli baju baru Bu ya kan. Kita kan ibaratnya kita berhari raya di rumah aja nih Bu ya. Tadinya kita kan mau ada rencana hari raya di Padang, bawa keluarga Iya. situ ya kan. Nanti makan siang numpang ke tetangga sebelah ya kan Bu ya. Cuman kan Lebaran semuanya begitu kan ya, kita berkunjung iya, ya, berkunjung. Apalagi kalau tetangga wali kota kan enak Bu ya, open house ya kan. Pagi bisa numpang makan, siang numpang makan, malam numpang makan ya kan. Iya. Itu Tapi sekarang ya kalau di Padang ataupun juga kita Sumatera Barat kan budaya kekeluargaannya masih kuat. betul Bu ya. Jadi ketika kita lebaran itu biasanya kalau nggak makan di sana itu tersinggung orang tua rumahnya gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kita mungkin baru sekali nih nanti nih Buya nih, sholat Id di rumah katanya. Buya sendiri nanti sholat Id di rumah Buya ya? Iya, Rencananya kita di gimana? rumah. Di rumah ya. Karena memang Audi juga. karena masalah Jadi salat Jumat juga kita di rumah dan kemudian juga ibadah di rumah dan kemudian semuanya. Nah, alhamdulillah kita juga di Kota Padang ini sedang merancang-rancang juga ini bagaimana nanti mungkin konsep bekerja di rumah itu mungkin akan untuk sebagian SKPD bisa kita terapkan juga. betul. Karena ya bisa mungkin yang sedang hamil atau mungkin yang sedang menyusui misalnya begitu kan. Mungkin Ya, mereka bekerja di rumah aja nggak mesti ke kantor. betul, wajib di rumah mungkin ya. Beberapa SKPD yang lain itu juga bisa dirumahkan, kecuali mungkin memang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya masyarakat yang harus ke lapangan, betul. Itu mungkin atau ada dinas-dinas yang memang menyikapi dukungan-dukungan terhadap masyarakat. Barangkali mungkin itu memang tetap. Tapi kalau seperti misalnya ada dinas kaitan dengan badan keuangan aset dan daerah, itu sebagian bisa dirumahkan. Betul. Sehingga mereka bisa tanya. Apalagi sekarang ini kaitan dengan penambahan pegawai ini kan sangat dipersempit oleh pusat. Ya. Kita di Padang itu setelah kita hitung-hitung kekurangan kita itu 8.000 orang lagi. Itu kekurangan pegawai kita di Kota Padang. Nah, ketika kita minta dikasih cuma 300 ya, kemudian 500 tahun yang lalu gitu kan. Nah, sementara setiap tahun pensiun di Kota Padang ini sampai 500. Ya. Oh. Nah, jadi itu makanya ini menjadi bahagian pemikiran kita untuk kebijakan ke depan ya, untuk merampingkan struktur dan kemudian juga menggerakkan yang namanya perusahaan-perusahaan daerah yang harus dihadirkan gitu kan, sehingga ya pekerjaan pemerintah ini mungkin kaitan dengan regulasi, kemudian kaitan dengan pengawasan, mungkin ke arah yang demikian. Tapi kalau untuk yang teknis-teknis itu bisa kita bentuk perusahaan daerah, sehingga itu jadi kesempatan juga
membuka lapangan pekerjaan kepada yang untuk pegawai negeri makin sempit, dan kemudian dengan adanya perusahaan daerah itu, maka akan terbuka peluang juga untuk penduduk kita, masyarakat kita untuk bekerja. Nah ini apa yang, dan saya kira itu permasalahan ini sama dialami di mana-mana di Indonesia ini. Dan Iya, juga betul Bu ya. dari presiden juga mengarahkan untuk efisiensi kan, efisiensi. Ya. Jadi itu makanya kita di Padang sedang merancang ini beberapa perusahaan daerah yang akan kita dirikan. Dan semuanya bagus juga. Ketika kita dirikan perusahaan daerah seperti pasar misalnya, itu akan lebih penanganannya lebih profesional, kemudian juga untuk urusan tetek bengeknya pemerintahan terlalu disibukkan, nah kemudian itu bisa dihandle oleh tenaga-tenaga profesional kan. Nah itu dia betul, antaranya. Ya. Jadi akhirnya COVID ini ya, dari pernyataan Buya juga akan menciptakan the new normal dalam struktur pemerintahan mungkin ya. Betul. Terus nantinya organisasinya mungkin nggak terlalu gemuk, karena kalau organisasi terlalu gemuk pun gerak susah Bu ya. Ibaratnya kalau orang badan besar kan terlalu gemuk, organisasi juga sama, jadi susah bergerak. Mungkin kalau sekarang nanti akhirnya new normal di pemerintahan ini akan lebih efisien. Mungkin juga kunjungan dinas akan berkurang Bu ya, karena sekarang akhirnya kita biasa pakai Zoom, ya pakai Instagram begini, bisa diskusi, orang bisa nonton, bisa berkomen gitu. Iya betul. Jadi ini memang tadi saya rapat dengan beberapa orang kepala SKPD, memang kita salah satunya itu di Padang, dia akan ada upaya untuk merampingkan struktur pemerintahan, dan kemudian juga dengan memanfaatkan punya teknologi untuk berkomunikasi nantinya. Dan kemudian memang DPRD tidak perlu lagi barangkali mungkin kunjungan-kunjungan keluar daerah kan, mereka bisa phone aja dengan daerah mana. Di satu sisi Bu ya, di satu sisi itu bagus untuk efisiensi atau penghematan anggaran daerah. Tapi di sisi lain juga untuk pergerakan keuangan dan ekonomi kurang bagus juga. Artinya kan tingkat hunian hotel berkurang. Nah, ini dia makanya nih selalu Bu Hasyim Malakama orang pakai pesawat jadi berkurang gitu kan. Terus orang kunjungan nanti akhirnya ke Sumatera Barat juga bisa berkurang, oleh-oleh berkurang. Nah, ini dia nih. Ini yang memang nanti semuanya akhirnya teradjust dengan alami. Akhirnya ya mungkin ada bisa dibilang juga seleksi alam kali Bu ya nantinya. Bukan yang kuat yang bisa survive baik di bisnis maupun di usaha di corona ini, tapi yang paling bisa beradaptasi. Mungkin itu yang akan selamat. Iya. Ya, dinosaurus besar gitu kan, tapi punah juga gitu. Tapi cacing tanah dia kecil tapi bisa beradaptasi dengan kehidupan, dia ada terus gitu. Gitu. Jadi kalau di Padang sendiri Bu ya dilarang ya sholat Id atau dihimbau untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri di tempat ramai Bu ya. Secara umum kita arahkan untuk tidak, tetapi untuk daerah-daerah yang tidak ada yang negatif, itu makanya kita berikan peluang untuk itu, nah, tapi dengan syarat yang cukup banyak. Ada 13 syarat yang kita keluarkan. Iya. Jadi sehingga memang ya untuk persempit lah bagaimana untuk melakukan itu. Dan itu makanya kemudian juga ada punya keinginan untuk takbir keliling gitu kan. Nah kita nggak boleh kan, cukup takbir gitu. Dan kita juga merancang besok malam kita akan mengadakan takbir virtual dengan bus masjid dan kemudian juga masyarakat Kota Padang. Kita rencanakan virtual pakai apa tuh Bu ya? Pakai Zoom? Pakai Zoom kemungkinan insyaallah. Pakai Zoom. Ya. Nanti di-share juga dong Bu ya itunya, kodenya. Boleh nanti. Kita bisa join Zoom virtual takbir kan, baru sekali nih seumur hidup ikutan takbir tapi virtual ya kan. Ya Bu ya, jadi Audi juga minggu lalu itu full dari Senin sampai Sabtu isi seminar, kuliah tamu, kuliah umum, ada yang acaranya di Makassar, ada yang di Bogor, di Jakarta, semuanya pakai Zoom. Awalnya kagok Bu ya, kagoknya begini, kita biasa bicara depan umum ya, dilihat orang, kalau kita guyon ada yang ketawa gitu, kalau kita ya ada interaksi, ada emotional attachment-nya lah.
Nah, sekarang kita duduk di depan laptop, awalnya tuh kagok Bu ya. Kok ini kayak dalam tanda kutip kok kayak orang gila ya ngomong sendirian depan laptop gitu kan. tapi lama-lama Buya ngerasa oh ya udahlah, memang mesti begini sekarang gitu. Nah, jadi kami juga merancang ini Buya. Kemarin kuliah-kuliah umum kami yang tertunda di UNAN, di UNP, di mana lagi kemarin di Taman Siswa, di Bukit Tinggi. Nah, kami coba sekarang kita alihkan ke Zoom, Bu ya. Jadi setelah Lebaran kita nanti tetap melakukan kuliah umum yang kemarin direncanakan tapi batal semua, tapi dengan Zoom. Zoom ya. Dengan Zoom, dengan teman-teman di UNAN, di UNP, Bung Hatta. Nah, kita rencanakan untuk adakan kuliah umum untuk mahasiswa-mahasiswa mereka. Jadi karena pasti semuanya aspek-aspek kehidupan kita juga pasti akan berubah, ya new normal. Nanti ini Buya kita bahas sedikit Buya, masalah pilkada yang tahun ini rame ini juga pasti new normal. Nggak ada pengerahan massa, mungkin nggak ada kumpul-kumpul, nggak ada duduk-duduk di lapau, ya, warung kopi, ya kan? Mungkin ini juga berubah gitu. Betul. Akan ada adjustment. Perubahan. Ya. Apalagi kalau seandainya memang COVID ini berkepanjangan kan? Ya feelingnya sih masih agak lumayan nih Buya ya, masih agak lumayan sampai kurva kita melandai. Tapi ini tergantung sekali lagi kalau saya bilang ini pemerintah nggak bisa, masyarakat juga harus turut andil di situ. Kita juga harus ya selalu pakai masker kemana-mana gitu. Ya jangan nongkrong dulu, kumpul-kumpul rame-rame dulu. Gitu. Ya, memang pasti banyak yang ke-adjust lah kehidupan. Berat memang, tapi ya bersama-sama kita coba lewati. Kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi. Tapi kalau Buya masih aktif Buya, keluar Buya, ngasih pengarahan ke sana, ke sini, keliling-keliling. Oh nggak boleh lagi kan? Nggak boleh lagi. Keluar daerah heboh orang. Heboh ya betul. Jadi di Padang aja lah ya, keliling-keliling Padang aja ya. Itu makanya tim juga kita gerakkan ke daerah kan. Oh iya, betul. Kemudian juga ya seperti sejak Ramadan saya kan setiap sore kan ceramah. Ya. Nah, itu juga diikuti oleh banyak masyarakat di Padang sini, Sumatera Barat, bahkan sampai ke luar negeri. Ya para perantau-perantau jadi ikut. Ceramah online kan Buya kan? Online ya. Online. Ya, ceramah online ya, ada Instagram juga, Ambo pernah lihat juga Buya ceramah online. Nah, ini banyak nih yang mendoakan Buya, alhamdulillah sehat terus Buya. Maju terus Buya bersama Audi katanya. Mau maju kemana kita? Kita di sini-sini aja. Ini Uno Anies yang mirip dengan Oh ya, ada tuh tadi itu Buya yang bilang melihat pasangan Mahyeli Audi mirip dengan Anies dan Sandi. Anies yang mirip dengan Buya dengan ketenangannya. Oh ya Buya memang tenang. Dan Sandiaga mirip Audi dengan energiknya. Ya nggak apa-apa didoain kan Buya. Diaminkan aja. Jadi Buya kita nanti hari Minggu rencana Audi ya sholat Id sama ayah sama adik-adik di rumah ayah. Rumah ya. Di rumah. Jadi ya kita nggak kemana-mana. Biasa memang kita Lebaran biasanya karena masanya liburan Bu ya. Ya kita biasa pergi jalan sama keluarga, sama anak-anak, sama istri. Cuman ya tahun ini ya betul-betul anak-anak nih udah 3 bulan di rumah. Dia belajar di rumah. Kadang dia bilang bosan ya kan. Gimana lagi. Dan memang betul-betul ya. Tapi Audi sendiri masih beraktivitas Bu ya, masih ke kantor Ben Hill masih, cuman nggak kemana-mana lagi ya. Ya urusan kerjaan aja di kantor itu juga kami jam biasa habis zuhur jam 2 udah pulang. Rumah ke kantor lah ya, dari rumah ke kantor gitu. Ya rumah kantor. Karena kan istri dokter Bu ya, jadi istri juga masih praktek. Nah, dia kan juga ya juga butuh perlindungan lebih tuh. Karena praktek di rumah sakit ya. Tapi intensitasnya juga agak berkurang. Nggak sebanyak dulu. Jadi ada beberapa hari dihilangkan. Tim COVID juga nggak? Oh, enggak. Kebetulan istri spesialisnya kulit, tapi rumah sakitnya menerima pasien COVID gitu. Jadi ada juga yang kena COVID di rumah sakitnya, ada juga perawat yang kalau nggak salah sempat positif juga. Ya, jadi preventif lah. Jadi kami juga kalau ke kantor Buya udah nggak pernah pakai sepatu Buya sekarang, pakai sendal.
Jadi pulang, gitu. ya pakai sendal, pulang sendal taruh di bawah aja langsung, nah, baju buka semuanya dulu ya kan, baru naik ke atas. Oh. Jadi ada protokol-protokolnya. Iya, iya. Gitu. Jadi Buya, kira-kira nih Buya nih, mau nanya nih Buya nih ya. Kapan nih Audi bisa main ke Padang lagi nih Buya? Soalnya Iya, kalau Audi datang sekarang takutnya mau main ke rumah Buya, Buya suruh apa disterilin 14 hari dulu lagi ya kan. Padahal kita tinggal satu langkah, Buya bilang nggak boleh gitu kan. Audi di rumah dulu 2 minggu. Panjang bego kan. iya. Mudah-mudahan insya Allah ini setelah tanggal 29 kita ada kejelasannya. Nah ya, Kita kan buat sampai tanggal 29 ya. Ya. Dan kemudian itu pun juga akan sama dengan nasional, yaitu tanggap darurat tanggal 9 Mei. Nah, dan mudah-mudahan ya dengan tekad kita tadi itu ada penurunan. Nah, sehingga ini akan lebih baik nanti ke depan. Dan apalagi mungkin dengan arahan Pak Presiden ya, itu dengan berdamai dengan COVID itu, ya sesungguhnya kan itu juga roda kesehatan sama roda ekonomi kan. Itu tetap berjalan bersama. Jadi artinya apa? Artinya aktivitas masyarakat ke depan itu memang seperti biasa, tapi dengan protokoler COVID tentunya. Itu makanya kita katakan tadi budaya pakai masker dan kemudian cuci tangan dan segala macamnya itu harus menjadi budaya yang tetap kita pertahankan. Karena memang itulah benteng untuk diri dan kemudian juga masyarakat kita. Dengan nanti kata kegiatan yang biasa dilakukan juga bisa dilaksanakan. Betul Bu. Dan kita pun juga, apalagi di Padang sekarang ini kan ya masyarakat kita udah tidak ada yang menyampaikan tadi udah ke toko, udah berdagang. Kemarin di pasar raya kita tutup, justru berhadapan kita dengan pedagang gitu kan, mereka nggak mau ditutup gitu kan. Karena kita menutup sementara untuk pemeriksaan swab mereka gitu. Nah jadi ini keadaan masyarakat kita, jadi memang tentu ini kan kita harus sesuaikan juga.